Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nia Ramadhani, Yohana Susilawati, dan Jaksana Arifin. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang materi administrasi negara ke administrasi publik dengan dosen pengampu Weni Puji Astuti, SSMKP, dengan mata kuliah Etika Administrasi dan ASN Beradab. Reformasi pemerintahan merupakan langkah awal dan prioritas utama dalam pembangunan di sebagian besar negara berkembang yang telah mengalami kemajuan. Administrasi negara merupakan sektor pembangunan atau administrative development dan alat pembangunan yang sangat penting. Reformasi administrasi publik adalah suatu proses politik yang didesain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain dalam masyarakat atau di dalam birokrasi itu sendiri dengan kenyataan politik. Menurut Ibrahim dan Zauhar, reformasi administrasi publik adalah usaha yang sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi atau aspek reorganisasi, kelembagaan, sikap, dan perilaku birokrat, aspek perilaku atau kinerja, meningkatkan efektivitas organisasi atau aspek program sehingga dapat diciptakan administrasi publik yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa reformasi administrasi publik adalah suatu upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana dari segala aspek kehidupan, terutama penyelenggaraan administrasi negara sehingga dapat mencapai tujuan secara rasional. Dalam konteks praktik pemerintahan Indonesia, reformasi birokrasi menjadi topik hangat, terutama dalam memperparah krisis multidimensi yang sedang berlangsung. Sebagai fakta sejarah bangsa, struktur merupakan sisa-sisa kekuasaan kolonial dengan landasan hukum dan kepentingan imperial. Struktur, sikap, keyakinan, dan aturan yang ada saat ini masih diarahkan untuk melayani kepentingan penguasa daripada melindungi hak-hak sipil warga negara. Ketidakmampuan pemerintahan untuk mengubah struktur, kebiasaan, sikap, dan aturan yang dipengaruhi kolonial menghambat kemampuannya untuk memenuhi tuntutan rakyat. Reformasi birokrasi Indonesia kurang memiliki visi dan falsafah negara karena kurangnya dedikasi dan pemahaman tentang tanggung jawab, kedudukan, dan tugas penyelenggaraan negara. Dalam pembangunan negara, struktur dan praktik administrasi publik dapat diubah atau direformasi dengan cara berikut. Yang pertama, peningkatan efisiensi pemerintahan dapat dicapai melalui reformasi administrasi di bidang struktur birokrasi, eksekusi strategi, pencapaian tujuan, fungsi administrasi, proses administrasi, sistem budaya organisasi. Kedua, inovasi organisasi, pembangunan kelembagaan, kemajuan teknis, dan manajemen organisasi merupakan perubahan penting dalam administrasi. Tiga hal yang menjadi tujuan utama dari reformasi administrasi yaitu yang pertama, konsolidasi tatanan yang dipandang sebagai fundamental bagi pemerintahan baik dalam konteks klasik maupun kontemporer. Yang kedua, pembaruan teknik administrasi. Dan yang ketiga, memperbaiki cara kerja atau perubahan pada pemrograman. Dalam perspektif filsafat, reformasi administrasi publik berperan penting dalam demokratisasi politik dengan syarat. Yang pertama, perencanaan strategis jangka panjang harus dilakukan sedini mungkin. Yang kedua, mampu meningkatkan struktur dalam organisasi. Dan yang ketiga, cengkraman mentalitas dan gaya militer harus dibebaskan dalam layanan publik. Ada tiga tujuan reformasi administrasi publik yang berkaitan dengan masyarakat. Yang pertama yaitu menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat. Yang kedua, mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik, seperti misalnya meningkatkan otonomi profesional dari sistem administrasi dan meningkatkan pengaruhnya pada suatu kebijakan. Dan yang ketiga, mengubah hubungan antara sistem administrasi dan penduduk, misalnya melalui relokasi pusat-pusat kekuasaan atau sentralisasi versus desentralisasi, demokratisasi, dan lain-lain.
Demikian pula dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan tentu saja diperlukan suatu sistem administrasi negara yang sangat kompleks, yang sering disebut dengan administrasi negara. Sejalan dengan perkembangannya, istilah negara digantikan dengan publik untuk melaksanakan bahwa administrasi tersebut bertujuan untuk pelayanan publik atau disebut dengan public service. Perkembangan sistem administrasi publik yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1950-an dan dikenal dengan nama sistem demokrasi liberal. Paradigma ini menganggap administrasi publik sebabnya kurang perhatian terhadap perubahan sosial dan kurangnya memperhatikan tuntutan kebutuhan publik. Pada saat ini telah berkembang administrasi publik yang menekankan pada pendekatan manajemen baru berorientasi pada pencapaian tujuan atau yang disebut namanya goal governance untuk memecahkan masalah-masalah publik dan populer dengan istilah inventing government dan good governance. Paradigma baru ini berusaha menghilangkan praktek birokrasi yang terlalu hierarki dan menyebabkan biaya operasional tinggi. Administrasi negara ke administrasi publik meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada desentralisasi. Reformasi regulasi mendasar telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dengan bantuan berbagai pihak. Namun, tidak semua daerah dapat menikmati proses perubahan peraturan dari model sentralisasi ke desentralisasi dan tidak dapat mewujudkan kepentingan masyarakat di daerah yang memiliki posisi tawar terhadap negara. Dalam proses demokrasi, desentralisasi yang mencerminkan interaksi antara pusat dan daerah semakin maju. Administrasi publik Indonesia memainkan peran penting dalam membina hubungan antara ibu kota negara dan daerahnya, serta dalam meningkatkan kemampuan administrasi lokal. Dalam pemerintahan, ada banyak paritas politik antara banyak pemangku kepentingan. Jarak antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat meliputi hubungan kepala daerah dengan DPRD, jarak antara pemerintahan dengan masyarakat, dan jarak antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat. Desentralisasi saat ini merupakan paradigma tata kelola yang diterima secara luas dengan banyak aplikasi di setiap negara. Mengingat kendala geografis, kompleksitas pembangunan masyarakat, keragaman kelembagaan sosial dan budaya lokal, serta perlunya demokratisasi dalam tata pemerintahan, hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat ditangani secara terpusat. Berbagai macam tujuan dengan diberlakukannya desentralisasi di Indonesia. Secara umum, tujuan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan atau struktural efisiensi model. Dan yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan atau yang disebut participatory model. Setiap negara memiliki fokus yang berbeda-beda pada tujuan desentralisasi, tergantung pada kesepakatan dalam konstitusi mengenai arah pertumbuhan yang akan dicapai melalui desentralisasi. Dalam konteks ini, reformasi desentralisasi memerlukan otonomi daerah serta perubahan hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintahan daerah dan masyarakat dapat memberdayakan sumber daya lokal untuk mencapai tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi di daerah mereka sendiri. Ketika mereka mencapai tingkat otonomi tertentu, otonomi daerah atau hak kekuasaan dan tanggung jawab daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, merupakan wujud fisik dari desentralisasi ini. Ketimpangan datang dalam berbagai bentuk, dalam masing-masing mempersulit komunitas untuk memiliki suara dalam keputusan politik dan kebijakan. Untuk itu, melakukan kontrol regional atas penggunaan sumber daya. Kesenjangan ini menyebabkan serangkaian kesulitan dalam mencapai lokal responsiveness dari lokal akuntabel dan penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi publik kemudian dibebankan dengan melakukan fungsi pemerintahan daerah dalam hal pembangunan infrastruktur dan pengawasan kebijakan. Yang kedua itu kualitas pelayanan publik.
Perkembangan paradigma New Public Management memiliki dua arti utama, yaitu manajerialisme dan the New Institutional Economics. Manajerialisme adalah gerakan menuju penggunaan praktik bisnis di sektor publik. Cara berpikir ini menekankan pentingnya menggunakan standar pemantauan cara kerja yang eksplisit, berorientasi pada hasil, hemat biaya, dan berfokus pada tingkat kepuasan publik. Pelayanan adalah komponen penting dari setiap organisasi pemerintahan dan harus diprioritaskan saat membangun hubungan dengan publik. Isu-isu terkait dengan pelayanan publik selalu bermunculan, seperti penggunaan calo, lamanya proses pelayanan, dan kurangnya jaminan publik atas waktu dan biaya penerimaan layanan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, mereka akhirnya mulai mencari cara alternatif untuk menerima layanan. Menurut Roman, hal ini dikarenakan budaya birokrasi yang ada cenderung lebih mengarah pada budaya kekuasaan daripada budaya pelayanan. Untuk menyiasatinya, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan. Salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik adalah terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsipnya merupakan salah satu hal yang boleh dilakukan. Dapat dilihat bahwa mencapai tata kelola yang efektif akan membutuhkan banyak waktu dan tentu saja usaha yang terus-menerus. Kedepannya, penggunaan good governance diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Telah mengkombinasikan elemen dan metode dari struktur swasta dengan sektor publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik memerlukan konsep ulang peran pemerintahan dan bidang-bidang ini dan membina lingkungan yang kondusif bagi pemikiran dan jiwa entrepreneurship. Rasionalisasi proses dan peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara merupakan dua cara yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Metode yang digunakan meliputi privatisasi, kontrak kinerja, dan swasta, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. Pendekatan layanan publik alternatif meliputi berikut: komunitas enabler authority, market-oriented enabling authority, residual enabler authority, dan atau metode lama tradisional bureaucratic control authority. Sebagai bagian dari kebijakan internasional, Indonesia meratifikasi Covenant EGOSOP sebagai jaminan hukum atas penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun sudah ada rancangan undang-undang pelayanan publik yang disiapkan oleh Kementerian Penyalahgunaan Aparatur Negara, namun tidak serta-merta menghilangkan kritik terhadap kualitas pelayanan publik itu sendiri. Mengingat hilangnya kesenjangan dalam pelayanan publik, seringkali masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah mudah diabaikan begitu saja. Dalam keadaan seperti ini, sangat dibutuhkan formula yang lebih kontekstual dari kalangan akademisi public administration. Yang ketiga adalah good governance. Pengembangan paradigma tata pemerintahan yang baik dalam administrasi publik sangat penting untuk terciptanya keterlibatan publik dalam pelayanan publik dan pemerintahan. Dengan memperkuat keterlibatan konsekuensi lebih lanjut dalam bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola, layanan, dan pembangunan harus diperkuat. Fondasi mengatur dan menjalankan tugas-tugas pokok dan fungsi pelayanan publik oleh pemerintah, yaitu dengan menerapkan good governance sedini mungkin di setiap lembaga negara. Dalam pengertian ini, tata kelola digambarkan sebagai kemitraan antara pemangku kepentingan pemerintah berdasarkan berbagai informasi. Stakeholder pemerintah harus mengikut sertakan masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya. Selain pemerintah itu sendiri, pada hakikatnya, pembangunan good governance di Indonesia diawali dengan sektor publik sebagai titik awal yang strategis. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, pelayanan publik dalam konteks ini sebagai sarana yang diwakili oleh pemerintah untuk melakukan hubungan timbal balik antar lembaga negara milik pemerintah dan swasta. Dan yang kedua, dalam konteks pelayanan publik, berbagai komponen pemerintahan yang efektif dapat dijelaskan dengan istilah yang sangat sederhana. Salah satunya dengan cara sederhana untuk menentukan
menentukan baik atau buruknya penyelenggaraan pemerintah adalah dengan melihat seberapa baik penyelenggaraan pelayanan publik yang telah diciptakannya. Dan yang ketiga yaitu pemerintah yang bertindak sebagai representasi negara serta kekuatan pasar atau korporasi yang sangat berkepentingan dan terlibat di bidang ini, termasuk kepentingan yang terlibat dalam pelayanan publik. Kemudian dapat disimpulkan akan sulit untuk mewujudkan good governance jika ketiga pilar itu, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat tidak dapat bekerja secara efektif, apalagi saling menyalahkan. Karena good governance adalah salah satu sistem yang akan stabil jika semua komponennya bekerja secara harmonis dan kooperatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta semua aspek saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Penjelasan selanjutnya yaitu strategi reformasi administrasi publik. Berbicara tentang strategi reformasi administrasi publik, pada dasarnya sangat beragam dalam ruang lingkupnya, mulai dari yang paling luas sampai yang paling sempit. Fokus strategi reformasi administrasi publik yang komprehensif adalah pada keseluruhan perangkat administrasi pemerintah, bukan pada suatu instansi khusus maupun pada satu prosedur tertentu. Dengan kata lain, perubahan atau inovasi yang dilakukan ialah pada seluruh jajaran birokrasi pemerintah dan bukanlah yang bersifat bagian per bagian. Ini artinya bahwa apabila reformasi administrasi publik dilaksanakan secara komprehensif, maka harus didasarkan pada pertimbangan yang masak dengan memperhatikan faktor waktu, personel, dan keuangan. Konsekuensi logisnya ialah bahwa reformasi administrasi publik yang komprehensif hanya dilakukan secara berkala saja, jika kondisi umum memungkinkan. Strategi reformasi terhadap administrasi reformasi menurut Abidin 2006 dapat dilakukan melalui yang pertama, peningkatan kemampuan birokrasi agar mampu mewujudkan kebijakan-kebijakan yang normatif menjadi kenyataan di lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan institusi politik, perbaikan prosedur pelayanan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur. Dan yang kedua, yaitu perbaikan prosedur dan tata laksana pengelolaan kekayaan negara dengan mendahulukan kepentingan publik, keselamatan kekayaan negara, dan kebenaran secara hukum. Dan yang ketiga, penetapan pejabat publik melalui kriteria dan prosedur terbuka dengan menempatkan persyaratan ketaatan, kejujuran, dan keahlian sebagai syarat hukum. Baiklah, kesimpulan dari materi yang dapat kami sampaikan adalah yang pertama, reformasi administrasi publik merupakan suatu upaya perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana dari segala aspek kehidupan, terutama aspek penyelenggaraan administrasi negara, sehingga dapat mencapai tujuan secara rasional. Oleh karena itu, yang dibutuhkan untuk melakukan reformasi ini tidaklah dapat dikatakan sangat singkat, tetapi juga membutuhkan waktu. Dan yang kedua, reformasi administrasi publik sangat membutuhkan strategi dalam melakukannya. Dan strategi yang dibutuhkan bukanlah sekedar sebuah strategi,